Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Hari Raya Natal, 25 Desember 2023. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR, dan renungan akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Kamu, menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Kamu, menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang agung dalam kisah Natal, di mana firman-Mu menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Berkatilah kami dengan keberanian untuk menerima-Mu dalam iman, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu dan hidup dalam kasih dan kebenaran.
Terima kasih atas kemurahan-Mu yang tak terhingga, yang memungkinkan kami melihat kemuliaan-Mu melalui kelahiran Putra-Mu di dunia ini. Kiranya Roh-Mu membimbing kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, menggantikan hukuman dengan kasih karunia, dan menjalani hidup yang memuliakan nama-Mu. Di dalam perayaan Natal ini, kuatkanlah iman kami, perbaharuilah hati kami, dan jadikanlah hidup kami menjadi saksi akan hadirat-Mu yang penuh kasih. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang telah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Natal untuk kita sekalian. Pada perayaan Natal ini, saya memberi tema permenungan kita, Natal, memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Penginjil Yohanes yang baru saja kita dengarkan membawa kita ke dasar iman kita. Firman Allah menjadi manusia
dalam diri Yesus Kristus. Saat ini kita merayakan Natal. Kita diundang untuk merenungkan makna mendalam dari kata-kata ini. Inilah firman yang semula bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia semula bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini penting untuk kita renungkan pada hari raya Natal ini. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Natal mengajarkan kita bahwa Allah sendiri turun ke dalam dunia, turun ke dalam kehidupan kita, turun mula-mula sebagai firman. Tetapi saat ini secara nyata hadir dalam diri Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini. Kehadiran Yesus bukanlah sekedar kebetulan, tetapi ada dalam rancangan dan rencana Allah untuk menyelamatkan dan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Firman itu bukan kata-kata biasa. Itu adalah ekspresi cinta kasih Allah yang besar kepada kita manusia. Cinta kasih-Nya yang tidak pernah terbatas, dan cinta kasih-Nya yang tidak terukur. Natal mengajarkan kita bahwa kasih Allah datang ke dalam hidup kita, datang ke dalam dunia melalui iman kita. Jadi penting kita beriman kepada Tuhan supaya kita bisa melihat karya-karya besar Allah. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita diberikan kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Ini adalah undangan untuk menerima kasih-Nya, mempercayai rencananya, dan hidup dalam kebenaran Allah. Natal juga mengajarkan kita untuk menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Yesus bukan hanya tokoh sejarah atau figur agama, tetapi Dia adalah Allah yang hidup di antara kita. Melalui kelahirannya, kita mengenal Allah dengan cara yang lebih dekat dan lebih personal, lebih pribadi. Melalui kelahiran Yesus, kita tidak lagi hidup di bawah hukum yang membawa kebinasaan, yang membawa tekanan, yang membawa kehancuran. Tetapi kita hidup dalam situasi yang membawa kita untuk dipenuhi dengan damai, kasih, dan kebaikan menuju kepada kehidupan abadi. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, pada hari raya Natal ini kita perlu menyadari bahwa betapa besar kasih Allah yang terwujud dalam kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita menerima undangannya dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kedamaian di dalam hati kita, karena Ia telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Mari kita hidup dalam kasih dan dalam kebenaran Allah, dan mari kita bersyukur atas kehadiran Yesus dalam hidup kita. Yesus telah hadir di tengah-tengah kita. Biarkan Yesus menguasai hati kita, menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, dan menguasai seluruh hidup kita. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Natal. Bersukacitalah dengan kaum keluarga kita, sahabat kenalan kita, di hari kelahiran Yesus Kristus ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur dengan tulus atas anugerah perayaan Natal ini, saat kami dapat merayakan kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau adalah sumber segala kebaikan, dan kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Jadikanlah kami Natal yang hidup di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan doa khusus, memohonkan kekuatan iman bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat merayakan Natal dengan sukacita, entah karena kesulitan, jarak, atau situasi tertentu. Berilah mereka ketenangan dan kekuatan untuk terus percaya padamu dalam segala keadaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah bimbingan-Mu kepada mereka yang diam-diam meninggalkan iman pada Yesus Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami, dan bukakanlah hati mereka untuk kembali kepada cahaya iman, sehingga damai-Mu dapat mengisi hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam setiap sudut bumi ini, kami mohon agar Engkau memberikan situasi yang aman dan damai dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu di Indonesia tahun 2024. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin dan kebijaksanaan kepada rakyat untuk memilih dengan jujur, bebas, dan berdasarkan hati nurani yang jernih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon untuk diri kami sendiri. Berilah kami kebijaksanaan, kekuatan, dan keteguhan iman dalam setiap langkah hidup kami. Bimbinglah kami agar senantiasa mengikuti jalan-Mu dan menjadikan hidup kami sebagai saksi atas kasih-Mu yang agung. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Rinya Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Roh. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.